Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romatul Jariah C14190022. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik selama ini. Oke, jadi ciri seksual primer pada ikan lele jantan itu papila genitalnya menonjol dan memanjang, sedangkan ciri seksual sekundernya adalah perutnya yang ramping. Kemudian organ reproduksi dari ikan jantan itu biasanya disebut testis, sedangkan ikan betina ini disebut ovarium. Nah, sekarang kita lakukan pembedahan untuk mengamati sepasang gonad yang terkandung di dalam perutnya, serta membuktikan bahwa ikan lele ini merupakan ikan lele jantan. Dan untuk perkembangan gonad itu dapat diamati secara morfologi dan histologi. Untuk tingkat kematangan gonad atau TKG pada umumnya itu ada 5 tingkatan, yaitu dari TKG 1, 2, 3, 4 sampai TKG kelima. Nah, di sini perkembangan gonadnya bisa kita lihat. Setelah kita bedah, kita buka perutnya, lalu kita sisihkan dulu lemaknya. Nah, itu sudah terlihat sepasang gonadnya kecil. Kemudian di bawah itu ada testis. Ini membuktikan bahwa ikan lelenya jantan. Untuk diameter telur pada ikan itu dapat diartikan sebagai suatu garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur ikan yang diukur menggunakan mikrometer berskala. Lalu ukuran diameter telur pada perkembangan ikan lele ini dapat dikategorikan dalam keadaan baik jika diameter tersebut berukuran 1,1 sampai 1,4 mm. Dan untuk ukuran dari diameter telur ikan ini dipengaruhi oleh berat gonad ikan. Untuk fekunditas pada ikan merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh suatu ikan atau suatu spesies ikan pada saat ikan tersebut memijah. Fekunditas pada ikan berhubungan dengan umur, panjang tubuh, bobot tubuh, dan spesies atau jenis spesies ikan tersebut. Nilai fekunditas pada ikan lele ini dikatakan baik atau dikategorikan sebagai fekunditas yang baik jika memenuhi SNI atau Standar Nasional Indonesia yang mengatakan bahwa nilai fekunditas ikan lele atau induk lele ini berkisar antara 50 sampai 150.000 sampai 100.000 butir per kilo bobot tubuh ikan. Nah, untuk menghitung nilai dari fekunditas ikan ini dapat menggunakan metode gravimetrik dengan rumus F sama dengan N per I kali I. Nah, untuk keterangannya, F adalah fekunditas dalam satuan butir, G adalah bobot tubuh dalam satuan gram, Q adalah bobot gonad sampel dalam satuan gram, dan N merupakan jumlah telur pada gonad sampel dalam satuan butir. HSI sendiri merupakan hyposomatic index yang dapat diartikan sebagai indikator yang menunjukkan status cadangan energi yang masih tersimpan dalam tubuh ikan. Nah, nilai HSI ini didapatkan dari hasil pembagian antara bobot hati dengan bobot tubuh ikan yang kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk nilai HSI tersendiri itu berkaitan erat dengan TKG, di mana jika terjadi peningkatan TKG maka akan terjadi peningkatan HSI pula. Untuk perubahan nilai HSI ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pemberian pakan pada ikan, metabolisme pada ikan, dan kualitas perairan kolam budidaya ikan. Nah, GSI ini dapat diartikan sebagai perbandingan antara berat kelenjar gonad ikan dengan berat total tubuh ikan. Untuk nilai GSI sendiri ini dapat menunjukkan status seksual pada ikan seperti periode reproduksi yang dialaminya. Nah, nilai GSI ini akan mencapai titik tertinggi selama proses pemijahan dan kemudian akan mengalami penurunan setelah proses pemijahan tersebut berakhir. Perlu teman-teman ketahui nih, ELISA merupakan salah satu metode pada teknik bioassay. Teknik bioassay itu apa? Nah, teknik bioassay merupakan pengukuran toksisitas yang berada pada suatu perairan dengan bantuan organisme akuatik, di mana pengukuran tersebut dapat diukur melalui TKG, suatu ikan yang diakibatkan oleh hormon. Nah, perubahan kadar hormon testosteron pada ikan jantan dan progesteron pada ikan betina ini memiliki korelasi pada TKG. Nah, TKG tersebut itu dapat diukur menggunakan metode ELISA.
Metode ELISA sendiri ini merupakan suatu teknik biokimia yang digunakan pada bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Nah, prinsip metode ELISA ini merupakan pemakaian enzim untuk mendeteksi adanya ikatan antigen atau antibodi. Untuk pembacaan ELISA reader ini menggunakan panjang gelombang. Oke, kita masuk ke induksi hormon. Nah, induksi hormon ini dapat dilakukan dengan sintesis hormon, disuntikan sintesis hormon atau hormon buatan, atau dengan teknik hipofisa. Hipofisa sendiri ini berada di dalam kepala. Letaknya ini bersebelahan dengan otak, bentuknya kecil dan lebih putih dari otak. Untuk penyuntikan hormon ini dilakukan di punggung. Jarumnya ini mengarah ke kepala dengan sudutnya 45 derajat. Nah, sambil kita suntikan si hormon ini, sambil kita pijit-pijit juga punggungnya agar si hormon ini menyerap dengan baik dan menyebar ke seluruh tubuh ikan. Oke, kita lanjut ke seks reversal. Nah, seks reversal ini dapat dilakukan dengan metode pakan, perendaman, dan injeksi. Untuk saat ini kita lakukan metode perendaman. Nah, metode perendaman ini pertama-tama kita harus melarutkan 17 metil testosteron dengan alkohol. Nah, kemudian larutan tersebut ini dihomogenkan. Setelah itu kita masukkan ke wadah packing dan kemudian kita aerasi. Kenapa perlu kita aerasi sebelum ikan tersebut masuk ke wadah packing? Karena alkohol tersebut itu dapat meracuni ikan. Jadi kita lakukan aerasi untuk menguapkan alkohol tersebut. Oke. Nah, kita masukkan. Lalu setelah kita masukkan, kita dapat memasukkan oksigen untuk membantu pernafasan ikan. Nah, untuk pemberian oksigen ini itu merupakan cara yang darurat ya. Karena untuk cara yang sebenarnya itu kita pakai tabung oksigen, kemudian kita suntikan ke dalam plastik packing. Untuk perbandingan oksigen dan air, yaitu oksigen 2/3 dari wadah, sedangkan air 1/3 dari wadah. Lalu untuk asetokarmin sendiri ini merupakan proses pewarnaan untuk melihat dari gonad ikan tersebut ini menuju ke jantan atau menuju ke betina, seperti itu. Warna tersebut itu menggunakan larutan yang berisikan 0,6 karmin, lalu ditambahkan 45 ml asam asetat, 25 ml aquades, lalu dihomogenkan sekitar 2-4 menit, didinginkan lalu dimasukkan ke dalam botol yang berwarna gelap karena larutan asetokarmin merupakan larutan yang pekat gitu. Nah, untuk pewarnaan dari asetokarmin ke gonad itu bisa dilakukan dengan cara membedah ikan tersebut, lalu dipastikan untuk selaput pencernaannya ini tidak pecah ya. Selanjutnya kita ambil gonadnya, lalu kita cacah di kaca preparat hingga benar-benar halus dan benar-benar seperti air gitu. Lalu kita tambahkan atau kita teteskan asetokarmin sekitar 3 tetes, 3-4 lah. Lalu untuk selanjutnya kita tutup dengan cover glass. Setelah itu kita amati di mikroskop. Nah, bisa teman-teman lihat di samping kanan kiri saya ini ada hasil yang saya amatin dan literatur yang saya cari gitu. Nah, berdasarkan literatur tersebut dapat dipastikan bahwa gonad ikan yang saya dapat itu merupakan gonad jantan. Nah, preservasi sperma merupakan tahap pengawetan sperma ikan yang dilakukan dengan berbagai cara, sehingga sperma tersebut itu dapat digunakan dalam waktu tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Dalam teknik preservasi ikan ini membutuhkan bahan pengencer, di mana penambahan bahan pengencer pada teknik preservasi ini itu dapat membantu mempertahankan fungsi fisiologi serta kualitas sperma selama masa
asparasi. Nah, syarat dari bahan pengencer ini pada umumnya adalah memiliki lipoprotein agar sperma terlindungi dari kejutan suhu dingin dan dapat menjadi sumber makanan untuk sperma dalam proses metabolisme aerob maupun anaerob, serta mampu menjaga nilai pH dan tekanan osmotik pada sperma. Nah, untuk bahan pengencer yang sering digunakan dalam teknik preservasi sperma ini adalah NaCl. NaCl ini terbukti dapat mempertahankan kualitas sperma dalam jangka waktu kurang lebih 60 menit, baik di suhu dingin maupun di suhu ruang.